Nah, pernah nggak sih kamu lagi cari-cari PC untuk kerja, kuliah, atau gaming, terus nemu yang namanya AIO atau All-in-One PC, tapi malah bikin bingung. Ini tuh komputer atau kayak gimana? Bedanya sama PC rakitan apa? Dan worth it nggak untuk dibeli dan aman nggak untuk jangka panjang? Nah, buat kamu yang punya pertanyaan kayak gitu, di video ini Smart Living bakal bahas lengkap soal AIO. Mulai dari pengertian, kelebihan, kekurangan, sampai tips memilih AIO yang pas untuk kebutuhan kamu di 2025. So, tonton sampai habis ya. Dan pastinya jangan lupa untuk support channel Smart Living dengan klik like, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video rekomendasi teknologi terbaru dari Smart Living. Oke, langsung aja kita bahas ke segmen pertama. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. AIO atau All-in-One PC adalah komputer desktop yang semua komponennya udah dipasang jadi satu sama layar monitornya. Jadi kamu nggak perlu beli CPU ataupun casing terpisah kayak PC rakitan. Cukup punya satu unit, biasanya udah ada prosesor, RAM, storage, speaker, bahkan webcam. Semuanya built-in di balik satu layar yang sama. Konsep ini sebenarnya mirip banget sama iMac dari Apple yang udah lama terkenal. Cuma sekarang makin banyak brand Windows yang bikin AIO keren-keren juga, kayak Asus, HP, Lenovo, Dell, MSI, sampai Acer. Jadi simpelnya AIO adalah monitor sekaligus jadi CPU. So, kamu tinggal tambah mouse dan juga keyboard, udah bisa langsung dipakai. Jadinya setup meja kerja kita jadi lebih minimalis dan juga rapi. Sekarang, kenapa sih AIO banyak dipilih bahkan sama anak Gen Z dan milenial? Pertama, karena desainnya yang clean. Karena banyak banget orang yang pengen meja kerja ataupun meja gaming yang kelihatan estetik, nggak ribet sama kabel sana sini, nggak ada CPU kotak gede yang makan space di bawah meja. AIO jadi solusi buat kita yang pengen tampilan meja simple dan modern. Kedua, karena space saving. Buat yang tinggal di apartemen, kos, ataupun ruangan-ruangan yang kecil, AIO tuh bener-bener space efisien. Cukup satu unit AIO udah bisa selesaikan kerjaan dan meja langsung kelihatan lebih lega. Yang ketiga adalah performa AIO sekarang udah makin bagus. Kalau dulu AIO cuma cocok untuk kerja kantoran, sekarang udah banyak yang kuat untuk digunakan desain grafis, editing video, bahkan gaming ringan. Jadi buat kamu yang kerjanya hybrid, konten kreator, atau mahasiswa yang butuh PC serba bisa, AIO bisa jadi opsi yang menarik banget. Kelebihan dari AIO. Nah, sekarang kita bahas kelebihannya satu persatu. Pertama, desain yang hemat tempat. Jelas, karena semua komponen udah built-in di balik layar, jadi nggak butuh meja yang besar untuk menaruh AIO PC, dan juga cocok banget buat kamu yang tinggal di ruangan minimalis. Kedua, tampilannya premium. Banyak banget AIO modern yang desainnya cakep banget. Bezel tipis, body slim, layar IPS dengan resolusi tinggi, bahkan ada yang sampai 2K dan juga 4K. Serta ada juga AIO yang memberikan fitur touchscreen. Yang ketiga, AIO itu simple banget untuk dipasang. Biasanya kamu tinggal colok listrik dan sambungin mouse dan keyboard. Langsung jalan, nggak perlu setting ribet kayak rakit PC. Cocok banget buat kita yang gaptek ataupun pengen PC yang langsung pakai. Jadi AIO ini cocok banget untuk dijadikan pilihan. Yang keempat, banyak AIO yang udah punya fitur lengkap. Contohnya built-in speaker, webcam, mic, bahkan support wifi dan juga bluetooth. Jadi kamu bisa video call atau meeting online tanpa beli perangkat-perangkat tambahan lagi. Yang kelima adalah power efficiency. AIO biasanya lebih hemat daya dibanding dengan PC rakitan karena pakai hardware yang udah dioptimalkan untuk efisiensi. Jadi nggak makan banyak daya yang berlebih dan cenderung hemat daya. Tapi pastinya AIO juga punya kekurangan. Nggak ada produk yang 100% sempurna ya. Pertama yaitu upgradability. Karena semua komponennya udah nyatu di balik layar, kamu nggak bisa upgrade sebebas PC rakitan. Umumnya yang bisa di-upgrade adalah RAM sama storage. Kalau kamu tipe user yang suka gonta-ganti CPU atau GPU, AIO ini kurang cocok untuk kamu. Yang kedua,
Harga. Secara price to performance, I/O memang agak premium. Dengan harga yang sama, kamu bisa dapat PC rakitan dengan performa yang lebih tinggi. Jadi yang kita bayar lebih adalah desain dan kepraktisan yang dikasih sama I/O PC. Yang ketiga yaitu perbaikan. Nah, kalau salah satu komponen di I/O ini rusak, kadang harus bongkar satu unit. Jadi proses reparasi bisa lebih mahal dan lama dibandingkan dengan PC rakitan. Yang keempat adalah performa gaming yang terbatas. Kalau kamu gamer serius yang mau main game AAA di resolusi tinggi, I/O ini bukan produk untuk kamu. Tapi kalau kamu adalah casual gaming, I/O modern udah cukup banget untuk mengakomodir kebutuhan itu. Nah, setelah tahu kelebihan sama kekurangannya, siapa sih yang paling cocok untuk pakai I/O? Pertama, yaitu kamu yang pengen setup meja kerja minimalis dan juga clean. Kalau kamu suka setup estetik buat konten ataupun setup yang nyaman untuk dilihat, I/O ini adalah pilihan yang pas. Kedua, yaitu konten kreator ringan, YouTuber pemula, podcaster, editor video atau editor video ringan. I/O PC ini udah powerful banget sekarang karena udah bisa handle editing 1080 bahkan 4K untuk konten sosial media. Ketiga, yaitu pelajar dan mahasiswa. Untuk nugas, Zoom, meeting, browsing, desain ringan, I/O ini udah lebih dari cukup. Plus nggak bikin meja kamar jadi penuh dan dapat spek dan layar layaknya PC rakitan. Keempat, pekerja hybrid atau kantoran. Kalau kamu pekerja remote, I/O simple banget. Semua udah ada, tinggal pakai, pindah-pindah pun gampang karena form factornya yang slim. Sebaliknya, kalau kamu gamer hardcore, programmer yang butuh upgrade GPU, atau suka ngoprek PC, I/O ini kurang cocok dan PC rakitan masih jadi pilihan yang lebih fleksibel. Kalau kamu tertarik beli I/O ini, tips dari Smart Living adalah sebagai berikut. Pertama, pilih prosesor minimal Intel i5 Gen 12 ke atas atau Ryzen 5 5000 series ke atas supaya performance-nya feature proof. Yang kedua, RAM minimal 16 GB. Karena banyak I/O defaultnya masih 8 GB, jadi pastikan bisa di-upgrade. Ketiga, pilih storage SSD minimal 512 GB, jangan HDD doang, supaya loading OS dan aplikasi bisa lebih kencang. Keempat adalah layar. Kalau kamu kerja desain ataupun banyak nonton, pilihlah layar IPS beresolusi tinggi, minimal Full HD, idealnya 2K ke atas. Kelima, cek port dan konektivitas. Pastikan ada cukup port USB, HDMI, dan juga support Wi-Fi 6 kalau bisa. Jangan lupa cek garansi juga karena perbaikan I/O nggak semudah dan semurah PC seperti biasanya. Kesimpulannya, I/O ini cocok banget untuk kamu yang pengen PC simple, rapi, dan serba bisa. Kalau kamu kerja hybrid, konten kreator, mahasiswa, ataupun pekerja kantoran, I/O bisa jadi pilihan yang sangat praktis. Tapi kalau kamu suka game berat ataupun pengen sistem yang gampang di-upgrade, PC rakitan masih lebih fleksibel dan recommended. Semoga video ini ngebantu kamu makin paham soal I/O. Dan buat kamu yang udah ngebet pengen beli, cek link di deskripsi karena kita udah kasih beberapa rekomendasi I/O terbaik di 2025 yang bisa kamu lirik. Seperti biasanya, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Smart Living, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan konten teknologi terbaru dari kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay smart and stay living.